Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, hadir semua ya hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cerpen. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu cerpen, bagaimana struktur cerpen, dan lain-lain. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Pengertian cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang bentuknya prosa fiksi. Struktur dari cerpen, yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kedua, orientasi atau pengenalan cerita. Biasanya penulis ingin memulainya dengan menggambarkan penokohan. Ketiga, komplikasi atau puncak konflik, yaitu bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Kelima, resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Keenam, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Cerpen memiliki ciri-ciri yaitu ceritanya fiktif, berfokus pada satu aspek cerita, dan penokohannya sederhana. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik dari cerpen. 1. Ada tema. Tema adalah suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok dasar cerita. 2. Alur atau plot. Alur atau plot adalah sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. 3. Penokohan atau perwatakan. Penokohan adalah pemberian suatu watak atau sifat pada tokoh cerita. Keempat, latar. Latar atau setting adalah tempat peristiwa, waktu, dan suasana cerpen itu dilakukan. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara bercerita atau cara pandang visi seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. 6. Amanat. Amanat adalah sebuah pesan atau harapan seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu. 6. Gaya penceritaan. Gaya penceritaan itu dapat dilihat dari segi bahasa dan nada. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu teman kalian untuk membacakan sinopsis cerpen Orang-Orang Seberang Kali. Ibu akan menunjuk Muhammad Hafid Ridho untuk maju dan membacakan sinopsis cerita Orang-Orang Seberang Kali. Hafid, dipersilakan. Saya akan membacakan sinopsis cerpen Orang-Orang Seberang Kali. Di suatu perkampungan ada desa yang terpisah dengan desa lain, yaitu perkampungan seberang kali. Kami menyebutnya orang-orang seberang kali. Sebenarnya kali itu hanya sebuah parit yang dalam kalau orang ingin menyeberanginya hanya dengan titian batang pinang. Ada perbedaan yang sangat menonjol dari desa kami. Orang-orang seberang kali menganggap ada jago adalah bagian terpenting dalam hidup mereka. Di sana ada pemimpin yang disebut Butoh yang bernama Madrakum. Setiap fajar muazin surau kami selalu dibangunkan oleh ayam jago orang seberang kali. Setelah di sana ayam jantan berkokok, maka di desa kami seruan takbir subuh. Di desa kami orang-orang pulang dari surau. Di sana orang-orang jongkok sambil mengelus-elus ayam jago.
Tetapi Rabu kemarin ada orang seberang kali yang sudah berdiri di depan rumahku saat masih fajar. Ternyata Kang Samin. Kang Samin memberitahuku kalau Madrakum sedang sekarat, tetapi penyakitnya sangat aneh. Dan ternyata dia sudah lama sekarat. Setiap hari bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk keadaannya. Badannya melemah, daun telinganya terkulai. Bau mayat yang khas dan raut mukanya yang sudah lain sama sekali. Tetapi dia tidak mati juga, seakan dialah yang sedang menunggunya. Ternyata memang benar semua yang dikatakan Kang Samin. Madrakum memang sekarat menunggu mati yang seakan enggan menjemputnya. Lalu aku duduk di atas kursi dekat kepala Madrakum. Lalu aku mulai membacakan surah Yasin yang sudah kuhafal di luar kepala. Orang-orang seberang ternyata bias menciptakan keheningan saat aku membacakan ayat-ayat suci. Setelah selesai, kemudian aku berpamitan untuk pulang ke rumah dan memberitahukan keadaan Madrakum kepada tetangga desa. Setelah sampai di rumah, aku memberitahu istriku dulu dan keluar untuk memberitahukan keadaan Madrakum kepada tetanggaku. Tetapi sebelum keluar halaman, tiba-tiba dengan wajah yang sangat senang, Kang Samin muncul dan mengucapkan terima kasih serta memberitahukan bahwa ternyata Madrakum telah mati. Yang tidak aku mengerti adalah sikap aneh yang dilakukan Madrakum sebelum sakaratul maut. Kata Kang Samin, tidak lama setelah aku pulang, Madrakum berdiri gagah lalu membuat gerakan-gerakan persisi ayam jago yang sedang menggombal betinanya. Tidak hanya itu, dia kemudian keluar berdiri megah, matanya liar, kedua tangannya mengepak. Tetangganya terpana melihat Madrakum berkokok berkali-kali. Kali seperti ayam jago miliknya sehingga ayam-ayam jago di sebelahnya menyangkul bergantian. Tapi semuanya berakhir ketika Madrakum jatuh melingkar di tanah dan ternyata dia telah mati. Menurut kamu, tema dari cerpen itu apa? Temanya keagamaan, Bu. Terus, amanat yang terkandung dalam cerpen itu apa? Amanat yang terkandung dalam cerpen berjudul Orang-orang Seberang Kali adalah bahwa kita jangan suka mengadu ayam-ayam jago karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Perbuatan mengadu ayam jago sama juga menyiksa ayam-ayam tersebut, apalagi kalau perbuatan itu disertai judi. Ya bagus, selanjutnya coba jelasin tentang penokohan aku di cerpen Orang-orang Seberang Kali. Tokoh aku soleh, baik, berbudi luhur, suka menolong, peduli. Terima kasih Hafid sudah membacakan sinopsis dari cerpen Orang-orang Seberang Kali. Bagus, sudah bisa mengerti unsur intrinsik dari cerpen. Kekurangannya mungkin di intonasinya, nanti diperbaiki ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.